Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat YouTube, sahabat-sahabat teknisi parabola. Di sini saya akan men-scan sebuah receiver atau sebuah STB K-Vision Gold, yaitu K-Vision ini Gold Gardiner Ultimo. Saya ingin tahu channel-channel apa saja yang sudah update di satelit Telkom untuk receiver Gardiner Ultimo ini. Oke, sobat-sobat YouTube, sobat-sobat teknisi elektronik, mari kita lihat channel apa saja yang terbaru yang nantinya akan muncul di receiver K-Vision Gold Gardiner Ultimo ini. Ini receivernya, kita buka. Ini receiver baru ya, receiver baru. Jadi sekaligus ini nanti akan saya aktivasi dulu supaya dia bisa terbuka channel-channel dari K-Vision. Kalau tidak diaktifasi dia tidak bisa terbuka, itu tidak bisa ditonton. Maka ini nanti akan saya aktifasi dulu. Ini kita akan pasang dulu, akan kita colokkan ke antena parabolanya. Ya, langsung on. Sekarang akan saya hidupkan televisinya. Sekarang saya mau cek dulu apakah satelit Telkom 4-nya sudah ada di receiver ini. Kita cek di menu daftar satelit. Sepertinya sudah ada ini Telkom 4-nya sudah ada. Kita atur dulu, kita sesuaikan. Ini frekuensi LNB nya sudah benar 5150, DSEK 1.0 nya di sini saya isikan port 1 karena ini saya sesuaikan dengan penggunaan DSEK switch nya. Untuk 22K nya ini saya isikan on. Ini juga karena saya sesuaikan dengan penggunaan switch 22K nya. Oke, sekarang kita kembali. Sekarang saya akan hapus dulu semua channel yang ada di STB ini atau di receiver ini, supaya nanti kita tahu berapa total keseluruhan channel yang masuk di receiver ini dari satelit Telkom 4 yang terbaru sekarang ini. Oke, kita hapus dulu, kita hapus semua dulu, kita hapus semua. Sekarang tidak ada program tidak ada itu, jadi tidak ada satu channel pun karena channelnya semua sudah saya hapus. Sekarang kita kembali ke pengaturan.
masuk ke pengaturan antena, kemudian ini pilih Telkom 4. Ini tadi, ini jangan sampai salah, daya LNB nya on, frekuensi LNB nya kita isi 5150, 22K nya kita sesuaikan dengan penggunaan switch on off kita. Di sek 1.0 nya ini kita sesuaikan juga, harus sesuai dengan penggunaan disek switch yang kita pakai. Ini disek 1.1 nya kita off kan, karena di sini saya hanya menggunakan disek switch 4x1, sedangkan ini 1.1 nya ini hanya digunakan untuk disek switch 8x1. Sekarang kita masuk ke mulai pencariannya, kita isikan di sini buta saja, di pencarian buta. Sekarang kita oke. Di sini saya akan isi untuk TV saja. VTA saja ini kita isi tidak, tetap tidak. Sekarang kita oke, cari. Kita tunggu sampai proses scanningnya selesai. Sudah mulai muncul channel-channelnya. Sahabat-sahabat YouTube, sahabat-sahabat teknisi parabola, jangan lupa bantu saya dengan like dan subscribe. Kita tunggu sampai proses scanning selesai. Ini proses scanning sudah 32%. Kita tunggu sampai proses scanning mencapai 100%. Proses scan sudah mencapai 68%. Karena di sini saya menggunakan receiver baru, maka nanti receiver ini akan saya aktifasi dulu. Tujuannya apa? Yaitu supaya channel-channel yang berlogo S itu, khususnya yang berlogo S keluaran dari Kvision, itu nanti bisa kita buka, bisa kita tonton. Oke, proses scanning telah selesai. Di situ menunjukkan bahwa channel yang masuk adalah 242. Jumlah channel yang muncul atau yang tampil saat kita scan itu sangat tergantung kepada posisi parabola, ketepatan posisi parabola yang kita pasang. Juga mungkin bisa berbeda-beda pada daerah-daerah tertentu. Itu disebabkan karena jangkauan dari satelit tersebut atau beam dari satelit tersebut yang berbeda-beda, yang menyebabkan jumlah channel yang terscan atau yang tampil pada saat di scan itu berbeda. Semakin parabola kita bagus posisinya atau tepat posisinya, maka channel yang terscan akan lebih full atau lebih maksimal ataupun lebih banyak jumlahnya. Namun apabila posisi parabola kita kurang tepat posisinya, maka bisa jadi channel yang terscan atau yang akan muncul atau yang akan tampil nantinya akan berkurang jumlahnya. Kebetulan ini punya saya, itu total channel yang muncul adalah 242. Jadi jangan heran nanti apabila sobat-sobat menemukan ketika sobat-sobat men-scan, loh kok jumlah channelnya berbeda, itu jangan heran. Itu disebabkan dari faktor yang telah saya sampaikan tadi. Sekarang kita oke. Oke, sudah muncul. Kita cek channel milik Kvision. Ini dia, ini channel milik Kvision. Ini
HBO ini channel milik Kavision yang berada di frekuensi 3861 di sini. Frekuensi 3861, vertikal 30999. Kita cek apakah sudah terbuka atau belum. HBO ini langsung terbuka ya, walaupun belum kita aktivasi receivernya. Ini sudah langsung bisa ditonton tanpa deaktivasi. Ini channel-channel tes atau channel-channel baru promo. Sekarang kita cek channel-channel dari MNC Group apakah sudah terbuka. Ini dia RCTI HD, kita cek apakah sudah terbuka. Ya, belum terbuka karena memang receivernya ini belum saya aktivasi, maka saya akan aktivasi receivernya terlebih dahulu. Oke, setelah saya aktivasi receivernya, ini sekarang MNC Group sudah terbuka. Ini RCTI dia sudah terbuka. Kita cek lagi, kita cari channel-channel lain dari MNC Group. GTV, kita lihat GTV sudah terbuka, artinya saya sudah berhasil mengaktifasi receiver ini. Dan buat sobat-sobat teknisi parabola, mungkin ada sebagian yang belum paham bagaimana cara aktivasi receiver Kavision Gardiner Ultimo. Untuk cara aktivasinya menggunakan WhatsApp. Sobat-sobat harus tahu dulu nomor WhatsApp untuk Kavisionnya, kemudian kita daftarkan ID dari STB atau dari receiver tersebut, yaitu dengan ketik pilih spasi nomor ID receiver spasi goal 07, kita kirim ke WhatsApp Kavision. Begitulah cara aktivasinya. Sekarang kita cek channel-channel lainnya. MNC sudah oke ya, MNC terbuka. Kita lihat Fog Crime. Jadi karena ini receiver baru ya, ini Fog Crime-nya dia bisa terbuka karena ini masih dapat bukan bonus sih sebenarnya, kita membayarnya. Artinya kita sudah receivernya itu sudah kita isi saldo dulu, nah baru kita aktivasi. Jadi kalau belum diisi saldo ya nggak bisa juga, harus kita isi saldo. Umumnya itu kita isi saldo dulu 50.000, kemudian baru kita aktivasi. Cuman kebanyakan kalau di tempat saya di sini itu apabila kita beli receiver baru, maka dia sudah ada saldonya 50.000 di situ. Jadi ketika kita beli receiver baru, maka tinggal kita aktivasi saja karena memang di receiver tersebut sudah terdapat saldonya 50.000. Oke sobat-sobat YouTube, sobat-sobat teknisi parabola, setelah kita scan bisa kita lihat hasilnya. Ini hasilnya lumayan banyak channel-channel yang muncul atau yang tampil di receiver Kavision Gardiner Ultimo ini. Jadi inilah hasil scan-nya. Kita menggunakan receiver Gardiner Ultimo untuk satelit Telkom 4. Nah, kalau sudah kita scan seperti ini, nanti kita atau sahabat-sahabat bisa susun channel-channelnya, bisa susun. Kemudian untuk channel-channel yang tidak bisa dibuka bisa juga dihapus. Cara menyusunnya seperti ini, kita pencet menu, kemudian kita masuk ke
siaran televisi. Nah, kemudian kita pencet nomor 2 di remote untuk supaya kita bisa memindahkan channel-channel ini bersama-sama, atau maksudnya kita pindahkan dengan jumlah yang banyak, tidak satu persatu, maka kita pencet tombol yang warna hijau. Nah, nanti kalau kita pencet tombol warna hijau di remote kita, maka akan muncul tanda seperti itu. Nah, tanda seperti itu. Nah, misalnya ini akan kita geser ke sini misalnya, nanti tinggal kita pencet OK. Nah, maka channel-channel tadi akan berpindah. Bentar, kita simpan dulu. Nah, kalau kita memindahkan satu persatu, tinggal pencet saja, kita pencet dulu angka 2, kemudian langsung saja kita pencet OK. Nah, seperti ini kalau kita mau memindahkan satu persatu, maka channel tersebut akan berpindah. Begitulah cara menggeser atau memindahkan channel-channel atau menyusun channel-channel yang kita inginkan. Kemudian setelah tersusun sesuai dengan keinginan kita, kemudian kita exit, maka akan muncul tulisan seperti itu, kemudian kita OK. Maka channel-channel yang kita geser dia akan tersusun sesuai dengan keinginan kita. Sahabat-sahabat YouTube, sahabat-sahabat teknisi parabola, telah bersama-sama kita saksikan hasil dari scan kita untuk satelit Telkom 4 menggunakan receiver K-Vision Gardiner Ultimo. Lumayan banyak channel-channel yang sudah update ataupun sudah masuk. Buat sahabat-sahabat yang penasaran ingin mencobanya di rumah, silahkan, tetapi dengan syarat posisikan terlebih dahulu parabola Anda di satelit Telkom 4. Oke, sahabat-sahabat YouTube, sahabat-sahabat teknisi parabola, selamat mencoba. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Apabila ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.